Dari kecil aku suka banget bidang desain interior. Kemanapun aku pergi, aku selalu bahas interiornya, bahas apa aja isi dalamnya. Mama papaku sendiri kerjanya di bidang teknologi, tapi nggak pernah maksain itu ke anak-anak mereka. Akhirnya papaku bilang, aku ikutin aja apa hobi aku biar aku nggak nyesel. Akhirnya aku masuk desain interior. Saya dari dulu kecil sudah suka banget menggambar. Saya juga tertarik di bidang otomotif. Jadi saya suka banget sama ngedesain bengkel, desain garasi, saya suka desain mobil atau motor. Terus kalau saya diskusiin dengan orang tua sama teman-teman, mereka setuju kalau minat ini saya angkat di dalam perkuliahan. Jadi nggak sekedar hobi, tapi kalau dipikir-pikir rasanya seru kalau kerja di bidang yang kita sukai. Maka dari itu, saya pilih jurusan desain interior ini. Aku suka fasilitas di kampus aku. Ada satu ruangan yang isinya material semua. Di situ ada material-material sama isinya karya-karya mahasiswa. Jadi aku suka ke situ untuk lihat karya-karya kakak kelas juga. Kalau ada tugas bisa ambil material di situ. Jadi kita tahu material apa yang bagus dan juga kita tahu gimana eksperimennya. Karena ada penjurusan desain furniture, saya sering diajak ke workshop. Di sana saya bisa belajar memotong kayu, mempelajari jenis-jenis mesin, dan juga jenis-jenis finishingnya. Selain itu, sering ada dosen tamu yang datang untuk menjelaskan bagaimana di dunia kerja nanti. Di sini aku diajarin banyak, gimana caranya bikin desain gak cuma dari segi estetika, tapi juga bisa untuk membantu orang-orang banyak. Contohnya kalau aku ngomongin public space, gimana caranya supaya kebutuhan untuk setiap user itu terpenuhi. Gimana caranya supaya ruangan yang kecil itu terlihat lebih luas. Pokoknya desain yang kita buat itu bisa untuk merhatiin kebutuhan-kebutuhan orang di dalamnya juga. Saya contohnya pernah ngerjain proyek untuk anak TK. Yang dimana anak TK itu banyak yang duduknya tidak sesuai dengan ergonominya. Banyak anak TK juga yang tumbuh kembangnya beda-beda, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Maka dari itu, saya angkat deskripsi saya untuk membuat furniture adjustable untuk anak TK tersebut. Di sini dosennya baik-baik banget dan suportif banget. Aku ngerasa mereka selalu support. Bahkan setelah aku lulus, mereka masih pada nanyain kabar, ngajak-ngajak ketemu. Kalau aku ngambil peminatan desain interior. Mata kuliah favorit aku itu kelas studio karena di situ kita bisa explore. Kalau menurut aku, semua orang itu punya selera dan minatnya masing-masing, dan aku ngerasa di sini kita itu di-encourage banget. Kalau dosen furniture dan interior sama sih asiknya. Untuk materinya juga masih terpakai sampai sekarang saya di dunia pekerjaan. Sangat aplikatif. Aku pernah ikut lomba dari BINUS, Asia Young Designer Award dari Nippon Paint. Aku di situ di-approach dosen dan di situ kita kerjasama dan brainstorming bareng dosen. Kontestannya itu dari seluruh Indonesia. Puji Tuhan waktu itu aku juara 3, diseleksi terus sampai dapat pemenang Gold Award-nya dan akan bersaing lagi di Asia. Waktu itu aku bikin walkthrough interior virtual sesuai tugas akhir aku, rancangan interior pusat perawatan komunitas kanker payudara. Di Indonesia memang sudah banyak komunitas kanker payudara, tapi belum ada tempat yang menyediakan one-stop solution. Akhirnya aku mencoba desain tempat yang bisa memfasilitasi pemeriksaan kanker payudara sejak dini, memfasilitasi terapinya, dan juga memfasilitasi tempat-tempat penyembuhannya. Kampus saya juga punya program magang. Pada saat magang, saya belajar bagaimana riset produk, develop produk, tahapan dari awal barang itu dibuat sampai terkirim ke klien. Sampai sekarang saya juga masih kerja di perusahaan yang sama. Sebenarnya furniture dan interior saling berkaitan. Dalam segi karir, ada yang bisa jadi visual merchandiser, ada yang bisa jadi furniture atau interior designer, atau juga buka biro sendiri. Saya sih pengennya jadi desainer furniture yang bisa penuhin apa yang konsumen mau. Karena makin kesini, konsumen makin paham mengenai style dan desain. Impiannya, one day saya bisa punya workshop dan showroom sendiri. Demand terhadap desain interior juga sekarang semakin banyak sih. Apalagi pasca COVID, orang jadi makin banyak di rumah, makin betah di rumah, jadi makin banyak permintaan desain ini itu. Coffee shop dan restoran juga sekarang semakin banyak, jadi makin banyak permintaan desain yang mau bikin cafe mereka Instagramable. BINUS sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia Telah banyak membantu kami untuk mencapai mimpi dan cita-cita.